Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nuraini Rizwi dengan nomor BP 171085/2002. Dalam kesempatan kali ini, saya akan memaparkan hasil penelitian skripsi saya yang berjudul Diplomasi Publik Sumatera Barat dalam Mempromosikan Pariwisata melalui Turis Singkara pada tahun 2015 hingga tahun 2019. Adapun penulisan pada penelitian ini terdiri dari 5 bab, sebagaimana dapat disaksikan pada layar. Baiklah, langsung saja masuk pada pembahasan pertama, yaitu terkait latar belakang mengapa saya mengangkat fenomena ini dalam penelitian skripsi. Setelah Tudas Singkara pertama kali diselenggarakan pada tahun 2009 dan dinilai sukses dalam penyelenggaraan, serta Tudas Singkara dinilai telah mampu mendongkrak sektor pariwisata dalam pembangunan Sumatera Barat. Namun sayangnya, gempa berkekuatan 7,9 skala Richter yang mengguncang Sumatera Barat pada akhir tahun 2009 telah mengakibatkan sebagian besar wilayah Sumatera Barat hancur porak-poranda, sehingga hal ini berdampak pada terhentinya atau terganggunya aktivitas kepariwisataan. Selain upaya mempercepat pemulihan dengan pembangunan infrastruktur sarana dan prasarana, pemerintah Sumatera Barat ingin memperbaiki reputasi sebagai daerah rawan bencana. Oleh karena itu, TDS kembali hadir digelar pada tahun berikutnya, di mana dengan strategi tersebut dapat membangun reputasi dan mempromosikan pariwisata Sumatera Barat. Penyelenggaraan TDS yang konsisten dilakukan setiap tahunnya perlahan mulai menampakkan kontribusinya terhadap peningkatan sektor pariwisata. Di antaranya adalah peningkatan kunjungan wisatawan mancanegara yang cukup konstan selama rentang tahun 2015 hingga tahun 2014. Kemudian muncul objek-objek wisata baru seperti yang mulai dikenal luas oleh masyarakat seperti Pantai Caroco, Lembah Harau, kawasan wisata Mande, dan objek wisata lainnya. Kemudian peningkatan ekonomi masyarakat yang mana hal ini dilihat dari pertambahan jumlah akomodasi seperti hotel atau penginapan, restoran atau rumah makan. Hal ini dapat dilihat sebagai semakin besarnya peluang lapangan usaha bagi masyarakat dan kesempatan lapangan pekerjaan oleh masyarakat lokal. Berdasarkan penjelasan yang telah disampaikan sebelumnya, maka terlihat bahwa selain dampak positif juga terdapat beberapa kekurangan yang mengindikasikan adanya masalah-masalah yang dihadapi oleh pemerintah Sumatera Barat dalam menyelenggarakan event Turis Singkara. Dengan adanya masalah-masalah tersebut, artinya upaya dalam mempromosikan pariwisata melalui Turis Singkara belum dapat maksimal dilakukan. Oleh karena itu, uh, maka pertanyaan penelitian yang ingin diajukan dalam penelitian ini adalah apa saja kendala atau hambatan yang dihadapi oleh pemerintah Sumatera Barat dalam mempromosikan pariwisata melalui penyelenggaraan Turis Singkara pada tahun 2015 hingga tahun 2019. Selanjutnya, adapun tujuan dalam penelitian ini yaitu untuk melihat fenomena Turis Singkara dalam kerangka diplomasi publik subnegara. Kemudian untuk melihat adanya hambatan dalam mempromosikan pariwisata melalui penyelenggaraan Turis Singkara. Adapun untuk manfaat penelitian diharapkan dapat berkontribusi dalam pengetahuan dan perkembangan kajian intermestik, terutama dalam keilmuan hubungan internasional. Kemudian diharapkan dapat menjadi acuan bagi penelitian selanjutnya. Pada proses analisis fenomena dalam penelitian ini, penulis melakukan studi referensi dari 5 jurnal artikel yang dapat dijadikan acuan dalam memahami fenomena pada penelitian yang diangkat. Judul dari kelima referensi tersebut secara singkat dapat dilihat pada slide yang ditayangkan pada layar saat ini. Selanjutnya, dalam menganalisis fenomena yang diangkat, penulis
menggunakan kerangka konsep diplomasi publik. Secara singkat, diplomasi publik dapat diartikan sebagai upaya komunikasi langsung dengan publik di luar negeri yang bertujuan untuk mempengaruhi opini mereka terkait dengan kebijakan ataupun kepentingan nasional dari suatu negara. Namun seiring dengan meningkatnya popularitas dan praktik diplomasi publik yang dilakukan oleh negara-negara, definisi diplomasi publik itu sendiri terus mengalami perkembangan dan beragam. Misalnya secara konseptual, identifikasi aktor, konten, ataupun alat-alat lainnya. Keberagaman dalam praktek diplomasi publik ini menjadikan tujuan pelaksanaannya serta batasan-batasan dan karakteristiknya itu berbeda-beda. Misalnya saja Bruce Gregory yang mendefinisikan aktivitas diplomasi publik saat ini tidak hanya dapat dilakukan oleh aktor negara atau pemerintah pusat, melainkan juga dapat dilakukan oleh asosiasi-asosiasi negara, entitas subnegara, atau bahkan aktor non-negara. Sementara itu, Ellen Hui menjelaskan secara lebih detail terkait dengan diplomasi publik yang dilakukan oleh entitas subnegara, di mana terdapat beberapa kecenderungan mengapa entitas subnegara melakukan upaya-upaya diplomasi publik. Di antaranya adalah untuk meningkatkan eksistensinya dalam dunia internasional, mengintegrasikan kebijakan luar negeri negaranya, kemudian untuk membangun keterlibatan masyarakat lokal dalam meningkatkan reputasi daerah. Lebih lanjut, Ellen Hui memberikan pendapat bahwasanya terdapat beberapa keterbatasan yang mungkin tidak dapat dielakkan oleh entitas subnegara. Oleh karena itu, terdapat beberapa tantangan yang mungkin akan dihadapi oleh pemerintah subnegara dalam menjalankan diplomasi publiknya. Di antaranya adalah, adanya kontradiksi antara strategi dengan target atau tujuan, kemudian adanya persaingan identitas, dan kemungkinan adanya kontraproduktif terhadap solusi jangka panjang. Baiklah, masuk pada metodologi dalam penelitian ini. Secara jenis penelitian, penelitian adalah bersifat kualitatif deskriptif. Adapun batasan masalah yaitu pada tahun 2015 hingga tahun 2019, di mana pada rentang waktu tersebut penulis menemukan adanya indikasi atau sinyal-sinyal permasalahan dalam penyelenggaraan Terdesingkara. Selanjutnya untuk unit dan tingkat analisis, adapun unit analisis dalam penelitian ini adalah upaya promosi yang dilakukan oleh pemerintah Sumatera Barat, dan unit eksplanasinya adalah Terdesingkara itu sendiri. Adapun level analisis adalah berada pada tingkat negara bangsa. Untuk teknik pengumpulan data, penulis menggunakan dua sumber data, yaitu data primer yang didapatkan dari hasil wawancara, serta data sekunder yang penulis dapatkan dari pengumpulan dokumen-dokumen baik dari internet, dari website-website pemerintahan, hingga media online lainnya. Baiklah, selanjutnya kita masuk pada pembahasan bab 2, yaitu terkait pariwisata dalam diplomasi publik Indonesia. Namun terlebih dahulu, saya akan menjelaskan bagaimana perkembangan diplomasi publik itu sendiri di Indonesia. Secara catatan akademis, pada dasarnya penulis tidak dapat menemukan literatur yang mengatakan secara pasti kapan diplomasi publik diperkenalkan atau dilaksanakan pertama kali di Indonesia. Namun jika melihat sejarah secara historis institusional, Indonesia membentuk Direktorat Informasi dan Diplomasi Publik pertama kali pada tahun 2002. Berdasarkan penelusuran sejarah tersebut, terdapat dua isu besar yang berkembang pada saat itu yang diasumsikan mempengaruhi terbentuknya Direktorat IDP. Asumsi pertama yaitu sebagai respon atas kebijakan GWOT Amerika Serikat sekaligus secara tidak langsung membantah asumsi Amerika terhadap Indonesia sebagai negara dengan potensi kelompok terorisme yang perlu diwaspadai. Hal ini diasumsikan karena Direktorat IDP sendiri dibentuk tepat setahun setelah tragedi 9/11. Kedua, ataupun asumsi kedua, kelahiran diplomasi publik di Indonesia dapat dilihat sebagai pengaruh dari adanya revolusi teknologi informasi di era modernisasi, di mana meningkatnya arus informasi, peran aktor non-pemerintah, dan pola saling ketergantungan antar faktor domestik maupun internasional. Sebagaimana yang telah disampaikan pada kerangka konseptual pada pembahasan sebelumnya, bahwasanya setiap negara memiliki ciri khas atau karakter diplomasi publik masing-masing. Begitupun dengan Indonesia, di antara beberapa ciri khas dari diplomasi publik Indonesia adalah sifatnya yang tidak hanya outward looking, tapi juga inward looking, yaitu tidak hanya menargetkan publik di luar, namun juga menargetkan publik di dalam negeri. Kemudian, dalam melaksanakan atau mengimplementasikan diplomasi publik Indonesia, Kementerian Luar Negeri mengatakan tidak hanya terbatas pada program-program yang telah dirancang berdasarkan rencana strategis Kementerian Luar Negeri. Namun hal ini juga dapat dilaksanakan dengan memanfaatkan aset-aset diplomasi publik Indonesia yang tersebar luas di seluruh Indonesia. Kemudian kita masuk pada penjelasan subbab kedua, yaitu terkait diplomasi publik sebagai instrumen dalam mengembangkan sektor pariwisata. Pada saat itu, tren industri pariwisata pada saat ini dalam kancah global pada beberapa tahun terakhir ini telah menjadikan pariwisata itu sendiri sebagai alternatif dalam membangun citra suatu negara agar lebih dikenal oleh publik asing. Sehingga
tak jarang sektor pariwisata dimanfaatkan sebagai alat dalam berdiplomasi. Misalnya saja di Indonesia, berbagai aktivitas diplomasi publik dapat ditemui sebagai upaya dalam mempromosikan potensi pariwisata kepada khalayak internasional. Salah satunya yaitu melalui strategi branding dalam pemasaran Indonesia, yaitu mulai dari dulu ada Visit Year Indonesia hingga yang saat ini adalah Wonderful Indonesia. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwasanya terdapat dua badan pemerintahan yang dalam hal ini adalah Kementerian Pariwisata dan Kementerian Luar Negeri yang saling bersinergis dalam mencapai target masing-masing yang mana ujungnya adalah bermuara untuk mewujudkan kepentingan Indonesia. Sementara itu, potensi pariwisata banyaknya potensi pariwisata yang dimiliki oleh Indonesia menjadikan hal tersebut sebagai keterbatasan bagi pemerintah pusat untuk mengarus dan mengatur seluruhnya sekaligus. Oleh karena itu, agar potensi pariwisata dapat dikembangkan secara optimal, maka pemerintah daerah memegang peranan penting dalam menciptakan peluang-peluang tersebut. Selanjutnya masuk pada subbab ketiga, yaitu peran aktor subnegara dalam meningkatkan citra pariwisata Indonesia. Berdasarkan penjelasan pada subbab sebelumnya, dapat disimpulkan bahwa upaya diplomasi publik yang dilakukan Indonesia dalam meningkatkan sektor pariwisata Indonesia terhadap dunia internasional tidak hanya dilakukan oleh pemerintah pusat saja, melainkan turut melibatkan instansi yang berada langsung di bawahnya, yaitu salah satunya pemerintah daerah. Bahkan menurut hasil sebuah riset terhadap pelaksanaan diplomasi publik di Indonesia, sebanyak 70%-nya upaya dan program diplomasi publik Kementerian Luar Negeri dilaksanakan dan melibatkan aktor non-negara, tokoh non-pemerintah, tokoh agama, dan berbagai non-government NGO. Pengoptimalan diplomasi publik yang melibatkan peran entitas daerah dapat dikembangkan berdasarkan potensi yang dimiliki oleh daerah masing-masing. Salah satunya melalui promosi pariwisata yang dilaksanakan melalui berbagai kegiatan yang dapat diinisiasi oleh pemerintah daerah. Salah satu aplikasinya dapat dilihat dari penyelenggaraan Tour de Singkara, yang mana hal ini dilaksanakan dan diinisiasi oleh pemerintah Sumatera Barat. Baiklah, kita langsung saja masuk pada pembahasan selanjutnya, yaitu bab 3 terkait diplomasi publik dalam dinamika penyelenggaraan Tour de Singkara. Pada subbab pertama menjelaskan secara singkat bagaimana sejarah Tour de Singkara itu sendiri. Tour de Singkara ini hadir dari kesadaran pemerintah Sumatera Barat akan banyaknya potensi yang dimiliki oleh Sumatera Barat, terutama potensi pariwisatanya. Namun sayangnya pada saat itu Sumatera Barat belum memiliki inovasi ataupun strategi dalam meningkatkan objek wisata ataupun memasarkan potensi-potensi pariwisata tersebut. Sehingga pemerintah Sumatera Barat bersama dengan pihak-pihak yang terlibat pada saat itu melakukan diskusi, dan dari diskusi tersebut dihasilkanlah musyawarah mufakat di mana muncul ide sport tourism sebagai tema dalam memasarkan pariwisata Sumatera Barat. Pemilihan tema sport tourism pada saat itu didasarkan atas pilihan bahwa saat itu belum ada daerah lain yang melakukan event serupa, sehingga hal ini dianggap sebagai sesuatu yang unik, yang mana dalam pelaksanaannya nanti dapat mengoptimalkan sehingga memberikan efek relatif besar, dan dengan demikian juga diharapkan menjadi suatu strategi yang efektif dan efisien. Kemudian berdasarkan hasil wawancara yang Perlis lakukan dengan Dinas Pariwisata, ide pencetusan TDS ini sendiri pada mulanya ditujukan sebagai media promosi Sumatera Barat, terutama kepada publik asing. Adapun target utamanya adalah sebagai media publikasi dalam mempromosikan pariwisata Sumatera
Selanjutnya masuk pada pembahasan dinamika penyelenggaraan tulis singkara pada tahun 2015 hingga tahun 2019. Setelah memberikan dampak yang signifikan dalam 5 tahun pertama, ternyata TDS memiliki berbagai catatan penting dalam penyelenggaraannya, yang mana masih banyak memiliki kekurangan. Kemerosotan ini terjadi pada penyelenggaraan TDS pada fase 5 tahun terakhir, yaitu pertama dilihat dari kunjungan wisatawan mancanegara yang fluktuatif. Sebenarnya pada tahun 2016 tingkat kunjungan wisatawan mancanegara mengalami sedikit kenaikan hingga menjadi 90.000 wisatawan. Akan tetapi hal tersebut terus mengalami penurunan hingga mencapai 60.000 kunjungan wisatawan mancanegara pada tahun 2019. Kemudian penyelenggaraan turis sara pada tahun 2015 terdapat beberapa permasalahan yang dihadapi pada saat itu. Salah satunya adalah terkait minimnya akomodasi yang layak bagi para pembalap dan wisatawan. Selain itu, terdapat permasalahan-permasalahan yang bersifat teknis, yaitu salah satunya adanya miskomunikasi yang terjadi antar pihak penyelenggara dengan pembalap, sehingga terjadinya pembalap yang salah mengambil jalur lintasan, sehingga hal ini menjadi perhatian para media yang mana menginformasikan bahwa pelaksanaan TDS tidak dapat dilaksanakan dengan profesional. Tentunya dengan hal ini akan mempengaruhi reputasi dari TDS itu sendiri. Selain itu, permasalahan lainnya adalah adanya semakin berkurangnya jumlah peserta TDS dari tahun ke tahunnya. Misalnya saja pada tahun 2014 terdapat 160 total jumlah peserta TDS, sedangkan pada 2019 hanya sekitar 108 peserta saja. Hal lain yang menjadi permasalahan dalam penyelenggaraan turis singkara dari tahun 2015 hingga tahun 2019 adalah munculnya keluhan-keluhan dari masyarakat lokal terkait penyelenggaraan turis singkara, di mana salah satunya adalah keluhan terkait terganggunya aktivitas sehari-hari mereka. Masyarakat mengeluhkan minimnya informasi rencana penutupan jalan dalam etape-etape yang dilakukan pemerintah Sumatera Barat. Selain itu, pada tahun 2016 masyarakat kecewa dengan pemerintah Sumatera Barat karena tetap melaksanakan TDS di tengah bencana kabut asap yang menimpa Sumatera Barat pada saat itu. Dengan demikian, pelaksanaan TDS pada 5 tahun terakhir telah menunjukkan atau adanya kemerosotan dari tahun-tahun sebelumnya. Adanya hambatan yang dihadapi oleh pemerintah Sumatera Barat, maka dalam hal ini artinya upaya promosi pariwisata tidak dapat dilakukan secara maksimal. Oleh karena itu, perlu melihat lebih dalam bagaimana pemerintah Provinsi Sumatera Barat dalam menyelenggarakan tulis singkara ini dalam 5 tahun terakhir. Selanjutnya kita masuk pada inti dari penelitian ini, yaitu untuk menjawab hambatan dari diplomasi publik Sumatera Barat dalam mempromosikan pariwisata melalui penyelenggaraan tulis singkara. Pada bab sebelumnya telah dijelaskan apa saja aktivitas dalam penyelenggaraan tulis singkara yang diidentifikasikan sebagai upaya diplomasi publik Sumatera Barat. Selanjutnya pada pembahasan bab 4 ini bertujuan untuk menjelaskan motif atau hal yang mendorong pemerintah Sumatera Barat untuk memanfaatkan TDS sebagai sarana mempromosikan pariwisata daerah berdasarkan kerangka diplomasi publik subnegara yang telah dirumuskan oleh Ellen Hui. Berdasarkan pemikiran Ellen Hui tersebut, maka penulis menemukan bahwasanya penyelenggaraan tulis singkara sebagai diplomasi publik tidak memenuhi indikator pada nomor 2, yaitu tidak adanya integrasi atau koordinasi dengan secara langsung dengan kebijakan luar negeri Indonesia. Hal ini dikarenakan tulis singkara sendiri adalah turunan kegiatan dari Kementerian Pariwisata, yaitu dalam mewujudkan pembangunan kepariwisataan yang berkelanjutan dan mengoptimalisasikan potensi-potensi yang ada pada daerah. Meskipun pada hasilnya terdapat hal-hal yang bersinggungan dengan capaian-capaian Kementerian Luar Negeri, namun TDS belum dapat dikatakan sebagai diplomasi apabila ia belum terintegrasikan dengan kebijakan luar negeri Indonesia. Sementara itu, untuk poin yang pertama ataupun indikator yang pertama, hal ini dapat dibenarkan dikarenakan TDS sendiri dalam kerangka acuan kerjanya pada perkembangan pelaksanaannya, TDS ditujukan sebagai upaya untuk mewujudkan cita-cita daerah Sumatera Barat agar menjadi salah satu destinasi pariwisata dunia. Sementara itu, untuk indikator yang ketiga yaitu dalam membangun partisipasi masyarakat lokal yang berkontribusi dalam meningkatkan citra pariwisata daerah. Hal ini dapat terpenuhi dikarenakan dalam penyelenggaraan tulis singkara sendiri terdapat pihak-pihak yang langsung terlibat dalam menyukseskan agenda TDS itu sendiri. Misalnya seperti komunitas-komunitas ataupun event organizer yang
diberikan kesempatan oleh pemerintah daerah dalam dalam menyelenggarakan langsung Tour de Singkara maupun volunteer-volunteer bagi pembalap sepeda. Sedangkan masyarakat luas yang melakukan interaksi dengan pendatang pada saat acara berlangsung dapat dikatakan sebagai aktor pasif karena adanya interaksi antara masyarakat dengan pendatang pada saat itu. Selanjutnya, dalam melihat tantangan diplomasi publik Sumatera Barat dalam mempromosikan pariwisata melalui Tour de Singkara, penulis telah menemukan adanya kontradiksi antara strategi dengan target atau tujuan, di mana salah satunya hal ini dilihat dari upaya yang dilakukan tersebut tidak sepadan dengan besarnya target atau tujuan yang ingin dicapai. Misalnya, hal ini dilihat dari capaian target yang ingin dicapai oleh pemerintah Sumatera Barat sebagai bagian untuk menjadi destinasi wisata dunia. Namun, jika dilihat lebih jauh, promosi yang dilakukan tidak sebesar usaha untuk mencapai target tersebut. Misalnya dalam hal ini penulis mencontohkan jika melihat pada poster promosi Tour de Singkara dari tahun ke tahun terlihat monoton dan hampir sama. Sementara itu jika dibandingkan dengan Tour de France, poster yang dipublikasikan oleh pihak penyelenggara Tour de France lebih menarik dikarenakan menyertakan ikon-ikon dari kota Paris yang mana artinya secara tidak langsung juga turut mempromosikan pariwisata. Kemudian yang kedua, penulis mengidentifikasi adanya persaingan identitas yang terjadi dikarenakan munculnya agenda-agenda Tour de lainnya yang serupa. Jika pada awal dicetuskannya TDS menjadi unik dengan kekhasannya dikarenakan belum adanya agenda serupa yang dilakukan oleh provinsi lain, maka saat ini telah ada agenda-agenda Tour de lainnya yang diselenggarakan oleh provinsi lain. Di antaranya adalah Tour de Ijen, Tour de Flores, Tour de Lombok, Tour de Molucas, Tour de Bintan, Tour de Siak, dan Tour de Probolinggo. Sementara itu, misalnya jika kita melihat pada event Tour de Ijen, mereka mampu membuat selain kekhasan ide dari tema sport tourism, mereka mampu mengangkat isu environmentalism dalam penyelenggaraannya. Dengan demikian, seharusnya dengan adanya persaingan identitas ini, TDS seharusnya mampu membarengi dengan inovasi dalam penyelenggaraan-penyelenggaraannya. Kemudian identifikasi tantangan yang penulis temukan dalam penyelenggaraan Tour de Singkara yang ketiga adalah adanya kontraproduktif terhadap solusi jangka panjang. Hal ini penulis identifikasi dari pertama yaitu promosi yang masih bersifat parsial. Hal ini di mana informasi terkait pariwisata belum terintegrasi dengan baik dalam promosi ataupun dalam pelaksanaan TDS. Misalnya saja dilihat dari poster yang ditampilkan pada 2 slide sebelumnya, di mana pada poster tersebut tidak memuat konten-konten yang terkait dengan pariwisata Sumatera Barat. Selain itu, promosi lebih banyak ditujukan ke dalam negeri. Sebenarnya hal ini sangat dapat dimaklumi dikarenakan kembali lagi jika kita melihat pada ciri khas diplomasi publik Indonesia yang lebih bersifat inward looking, di mana lebih memfokuskan sasarannya kepada publik di dalam negeri. Kemudian penulis menemukan selama 5 tahun terakhir, baik itu pemerintah Sumatera Barat maupun pihak-pihak yang terlibat langsung dalam penyelenggaraan TDS belum mampu mengoptimalkan penggunaan tren sosial media dalam menyebarkan informasi. Misalnya penulis menemukan website yang domainnya selalu berubah-ubah, bahkan tidak menyediakan fitur berbahasa Inggris. Kemudian begitu juga dengan akun sosial media dari Tour de Singkara seperti Twitter, Instagram, Facebook dan lain-lainnya yang selalu berubah setiap tahunnya, sehingga hal ini akan menyulitkan bagi viewers ataupun masyarakat yang ingin mengetahui lebih dalam informasi terkait Tour de Singkara. Kemudian kontradiksi lainnya adalah dengan adanya cita-cita TDS ingin menjadikan Sumatera Barat sebagai destinasi pariwisata dunia, seharusnya anggaran yang diberikan untuk menyukseskan agenda tersebut semakin banyak. Namun sayangnya penganggaran dari pemerintah pusat atau Kemenpar semakin tahun semakin berkurang. Sementara itu pemerintah Provinsi Sumatera Barat harus memenuhi anggaran penyelenggaraan Tour de Singkara dengan anggaran pembangunan belanja daerah. Sementara itu APBD sendiri sangat terbatas sehingga terdapat beberapa hal yang harus ditekan biayanya, di mana hal ini berdampak pada aspek-aspek yang harus dikorbankan. Kemudian identifikasi
ketiga dari adanya kontradiksi tersebut, yaitu penulis menemukan bahwa selama 5 tahun terakhir penulis tidak dapat menemukan data terkait adanya keberlanjutan kerjasama dengan pihak organisasi internasional yang mana sebelumnya dilibatkan dalam TDS, yaitu ASO dan UCI. Dengan adanya kemungkinan hilangnya keterlibatan ataupun peran dari kedua organisasi tersebut, maka hal tersebut akan mengurangi exposure ataupun penyebaran informasi terkait TDS di luar negeri. Baiklah, selanjutnya adalah kesimpulan dari keseluruhan hasil penelitian terkait diplomasi publik Sumatera Barat dalam mempromosikan pariwisata melalui Todes Singkara. Yang pertama adalah jika dilihat berdasarkan kerangka diplomasi publik, TDS belum dapat dikatakan seutuhnya sebagai upaya diplomasi publik dikarenakan belum terintegrasi secara formal institusi dengan kebijakan luar negeri Indonesia. Meskipun dalam praktik dan pengaruhnya terdapat upaya dan target yang bersinggungan dengan target capaian Kementerian Luar Negeri. Sementara itu, dalam hal melihat hambatan, berdasarkan indikator tantangan diplomasi publik, terdapat beberapa tantangan yang penulis temukan dalam penyelenggaraan TDS selama 5 tahun terakhir, yaitu yang pertama terkait promosi yang belum maksimal terhadap publik, terutama terhadap publik di luar negeri, serta ketidakmampuan pemerintah Sumatera Barat dalam memaksimalkan peran sosial media dalam menyampaikan informasi. Kemudian semakin berkurangnya anggaran setiap tahunnya sehingga mempengaruhi kesuksesan acara. Kemudian yang ketiga yaitu ketiadaan keberlanjutan kerjasama dengan INGO, di mana hal ini mengurangi visibilitas dan kredibilitas TDS di mata dunia internasional. Dengan demikian, maka berakhirlah presentasi terkait hasil penelitian saya dalam diplomasi publik Sumatera Barat dalam mempromosikan pariwisata melalui penyelenggaraan Todes Singkara pada tahun 2015 hingga tahun 2019. Atas perhatiannya hingga akhir video ini, saya ucapkan terima kasih dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.